Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1281-1285. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kinmu segera melangkah maju dan memeriksa akar yang meledak itu. Ia melihat tidak ada yang aneh. Siapa yang telah aku sakiti? Aku menghadapi situasi seperti itu saat aku kembali. Bukan saja aku tertembak oleh begitu banyak anak panah, dia bahkan datang untuk mengambil nyawaku. Dia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dunia ini sulit, dan hati manusia tidak seperti dulu lagi. Telur Taisi menggelinding di sekitar akar dan memeriksanya. Orang itu memang telah menghilang. Aneh, sungguh aneh. Kinmu membawa busur dewa di punggungnya dan hendak pergi ketika hatinya tiba-tiba tergerak. Dia melihat seorang gadis kecil dengan dua kepang rambut memantul. Dia mendatangi akar pohon yang telah ditembus busur dewa dan memeriksanya. Dia menggelengkan kepalanya dengan sikap dewasa dan mengayunkan kepang rambutnya seperti genderang. Kamu, gadis dengan kepang ganda itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kau menyebabkan masalah ini saat kau kembali. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kinmu mengamati gadis itu dengan curiga dan bertanya, Tai. Telur Taisi juga mengenali gadis ini dan bertanya sambil tersenyum, Kakak Dao tua, mengapa kamu berubah wujud menjadi seperti ini? Sangat nyaman untuk bertemu orang. Gadis itu berkata, Yang mulia surgawimu, kau menembak akar pohon itu dan membuat orang itu marah. Kau bahkan membuka jalan untuknya. Orang itu akan dapat merangkak keluar dari akar pohon itu malam ini. Saat ia berhasil, ia akan mengambil senjata sucinya dan membunuhmu. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah. Dia telah berencana untuk merangkak keluar sejak alam semesta diciptakan. Setelah merangkak selama miliaran tahun, dia hanya berhasil merangkak keluar dengan satu tangan. Kau hebat, bukakan jalan untuknya saat kau muncul. Dia akan bisa muncul malam ini. Kinmu merasa sedikit bersalah dan bertanya, apakah saudara ini adalah eksistensi dari alam semesta sebelumnya? Dia pertama kali mengirim busurnya dan ingin menerobos masa lalu hingga sekarang. Gadis itu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Bagaimana dia bisa keluar dari pohon? Kinmu bingung dan meminta petunjuk. Aku tahu tentang substitusi materi, tapi mengapa dia harus masuk ke alam semesta ini melalui akar pohon hitam besar? Karena, ketika alam semesta sebelumnya hancur, hanya pohon ini yang abadi. Gadis itu mendesah pelan dan berkata, substansi pohon ini tidak berubah, baik di alam semesta ini, alam semesta sebelumnya, maupun alam semesta sebelumnya. Jadi, sebuah lorong tertinggal, yang memungkinkan makhluk-makhluk dari alam semesta masa lalu merangkak ke sini melalui pohon ini. Kinmu mengerti sedikit, situasi ini mirip dengan seni ilahi substansi abadi milik Celestial Venerable Ling. Mereka berdua bertransmigrasi melalui substansi abadi. Kalau begitu, mengapa pohon ini mati? Kinmu melihat leluhur pertama dan yang lainnya bergegas mendekat dan terus bertanya. Saya memotongnya. Gadis kecil itu berkata dengan keras, setelah aku menebangnya, aku bahkan menyalakan api. Kinmu dan Taisi merasakan darah mereka menjadi dingin. Gadis itu berkata dengan mudah, Taois Taisi, saat itu, kalian masih bodoh dan tidak memiliki kesadaran. Para ahli penciptaan juga belum lahir. Aku menyadari bahwa selama pohon dunia ini ada, akan ada bencana yang tak ada habisnya, jadi aku menebangnya dan membakarnya. Aku hanya tidak menyangka pohon dunia ini masih hidup. Kinmu memperhatikan telur Taisi, sambil berpikir bahwa telur itu juga sedang melihatnya. Kali ini, Yang mulia surgawimu melepaskan anak panah, menyebabkan akar malapetaka terungkap. Gadis kecil itu membelai kepangannya dan bergumam, malam ini, para praktisi kuat dari era masa lalu akan bangkit dan mengambil kembali busur dewa, membunuh Yang mulia surgawimu. Wajah Kinmu menjadi pucat, dan dia tiba-tiba tertawa. Saudara Dao Tai, bukankah kamu punya air ajaib seperti itu? Bisakah kamu mengambil seember air dan menambal akarnya? Apakah menurutmu air itu datang entah dari mana? Gadis itu memutar matanya ke arahnya dan berkata, hanya ada seember kecil air setiap hari. Aku sudah menghabiskan semuanya hari ini. Ekspresi wajah Kinmu berubah pahit. Gadis kecil itu berbalik untuk pergi dan berkata, malam ini, kamu akan tinggal di sini dengan busur dan menunggu keberadaan prasejarah itu turun.
Ketika bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang, saat itulah dia akan mencoba turun. Ketika bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang, kamu akan menghitung sampai 10 dan menarik busur untuk menembakkan anak panah ke sana. Jika dia tidak keluar saat fajar, dia tidak akan bisa keluar. Qin Mu merasa khawatir dan segera berkata, "Saudara Dao, kamu jangan khawatir, aku akan datang malam ini untuk membantu." Gadis itu segera menghilang. Qin Mu mengencangkan pegangannya pada busur dewa dan menenangkan diri. Dia merasa tenang. Bagaimanapun, Tai Yi adalah dewa kuno tertua, dan dia telah melampaui batas. Dia tidak selemah Tai Si. Dengan dia di sekitar, kita pasti bisa melewatinya dengan aman malam ini. Leluhur pertama, bisu, dan yang lainnya bergegas mendekat. Si buta bertanya dengan khawatir, "Muer, apakah kamu terluka? Biarkan apoteker memeriksamu." Qin Mu memutar matanya ke arah mereka dan menceritakan apa yang telah terjadi. Semua orang tercengang. Qin Mu menampakkan ekspresi penuh harap dan bertanya, "Siapa yang ingin berjaga di sini bersamaku malam ini?" Si buta berbalik untuk pergi dan berkata, "Kami juga punya urusan. Bisu, ayo kita lanjutkan pemurnian harta karun di pagoda langit berkaca." Si bisu menyusulnya dan berkata, "Benar sekali. Ada terlalu banyak harta karun di pagoda langit berkaca, dan saya khawatir butuh beberapa tahun untuk menyempurnakannya. Apoteker, apakah Anda tidak punya pil roh untuk disempurnakan?" Apoteker buru-buru mengikutinya dan menoleh ke belakang. "Naga gendut, Yaner, kemari dan bantu aku menyalakan api." "Yunjian, dasar bajingan, apa yang kau lakukan untuk ikut bersenang-senang? Ayah baptismu sedang mencari kematian, apakah kau juga ingin mati?" Naga kilin ragu-ragu sejenak sebelum menggelengkan kepala dan ekornya untuk mengikuti, meninggalkan Qin Mu di tempatnya. Yaner menyerahkan lentera milik Yang Mulia Yue ke tangan Qin Mu. "Hati-hati, Tuan Muda." Dia lalu pergi. Qin Mu menatap leluhur pertama, Yi San, Qikang, dan kaisar manusia lainnya dan menunjukkan ekspresi gembira. Dia berkata sambil tersenyum, "Kaisar manusia, dengan masa depan semua ras sebagai tanggung jawabmu, kamu akan menanggung masa depan umat manusia. Kami adalah kaisar manusia terdahulu, kami tidak lagi memiliki tanggung jawab ini." Kaisar manusia Qikang menepuk bahunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Sudah waktunya bagimu untuk menerima seorang murid dan meletakkan bebanmu di pundak muridmu." Dulu, orang-orang tua ini melakukan hal yang sama. Ayo, jangan ganggu kultivasi Muer." Leluhur kaisar manusia pertama berjalan di belakang dan tiba di depan Qin Mu. Dia memikirkannya dan mendesah. Sambil menggelengkan kepalanya, dia mengikuti kaisar manusia. Qin Mu berdiri di sana dengan tatapan kosong. Setelah waktu yang lama, dia menghela napas dan berkata dengan suara rendah, "Teman di saat dibutuhkan adalah teman. Hanya Dao Friends Tai Si yang merupakan teman sejati. Ikuti aku." Telur Tai Si berjuang sekuat tenaga, mencoba melarikan diri. Namun, telapak tangan Qin Mu mencengkeramnya erat-erat, mencegahnya melarikan diri. Dia berkata dengan marah, "Qin bocah, kaulah yang menyebabkan masalah ini. Kau bisa menanggungnya sendiri, mengapa menyeretku? Aku belum lahir, aku tidak memiliki kemampuan sehebat itu. Hanya kamu yang memperlakukanku dengan baik," kata Qin Mu tulus. Telur Tai Si benar-benar tidak bisa melarikan diri, jadi ia hanya bisa menerima nasibnya dan berkata, "Aku akan menemanimu saja." Senang juga melihat praktisi kuat dari alam semesta. Qin Mu merasa tenang. Dia melihat sekeliling dan memilih tempat yang tinggi. Ia tiba di sebuah gunung yang hancur dan duduk dalam posisi lotus. Ia meletakkan telur Tai Si di sampingnya dan menunggu dengan tenang. Ketika Tai Si melihat ini, dia tahu apa yang direncanakan orang ini. Ketika dia tidak bisa menahannya lagi, dia akan memaksakan diri untuk menghadapi serangan seorang ahli dari alam semesta sebelumnya. "Sepertinya aku telah membuat pilihan terburuk. Aku seharusnya bekerja sama dengan Taisu untuk menyingkirkan bocah kecil ini. Bahkan jika aku keluar lebih awal, aku tidak perlu merasa begitu khawatir dan takut." Dia menyimpan dendam yang mendalam di hatinya. "Sekarang aku berada di kapal bajak laut, aku tidak bisa turun." Waktu berlalu perlahan. Akhirnya, malam tiba. Ratusan ribu gunung di pohon hitam besar itu damai, tetapi di luar pohon hitam besar itu, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Terdengar suara-suara runtuh di mana-mana, dan itu adalah pemandangan alam semesta yang hancur yang luar biasa. Qin Mu menjadi gugup. Tiba-tiba, gunung-gunung di lembah bergetar hebat. Tiba-tiba dia berdiri dan melepaskan harta karun ilahi miliknya tanpa penjelasan apapun. Tubuh jasmaninya mengembang, dan dia mengulurkan tangannya untuk meraih busur ilahi. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia menarik busur ilahi itu terbuka.
Di langit di atas pohon hitam, energi roh surga dan bumi mengalir deras menuju sebuah lembah di pinggirannya. Lembah itu sangat besar, dan bentuknya seperti cekungan. Ada gunung-gunung yang membentang di kejauhan, dan Kinmu saat ini berdiri di atas sebuah gunung. Di sekelilingnya adalah alam harta karun ilahi. Sungai surgawi mengalir dan menghubungkan semua dunia, diam-diam selaras dengan geografi istana leluhur. Busur dewa di tangannya telah ditarik hingga batas maksimal. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan berkumpul di ujung anak panah. Hutan hitam itu memiliki 100.000 gunung hitam, dan medannya sangat luas. Energi spiritual surga dan bumi melonjak, membentuk pusaran air dengan berbagai ukuran di langit di atas lembah yang hancur itu. Energi spiritual dan energi spiritual bagaikan tornado di bawah pusaran air, tetapi tidak tersedot ke bawah. Sebaliknya, mereka melonjak ke arah Kinmu dan mengalir ke busur dewa. Kekuatan busur dewa itu semakin kuat, begitu kuatnya sehingga bahkan Kinmu tidak dapat menahannya. Otot-otot di lengannya tidak dapat menahan gemetar. Dia menghitung dalam hati. Getaran di bawah tanah semakin kuat, mengguncang gunung-gunung di lembah. Saat gunung-gunung berguncang, cahaya ilahi yang mengerikan menyembur keluar dari tanah, dan penampakan-penampakan itu melesat ke langit, membentuk tirai cahaya di atas lembah. Suara pembantaian yang sangat keras dan jelas terdengar dari layar. Suara pertempuran mengguncang langit, dan samar-samar terlihat sosok-sosok yang sangat kuat bertarung dan bersaing di dalam layar. Itu adalah proyeksi alam semesta sebelumnya. Tambang ini termasuk dalam lingkaran terluar pohon dunia, yang berarti bahwa proyeksi para praktisi kuat ini berasal dari alam semesta sebelumnya dan merupakan ingatan pohon dunia. Kinmu menutup telinga dan mengabaikannya. Pandangannya masih tertuju pada akar pohon dunia. Di sana, akar pohon dunia yang tebal memancarkan cahaya yang lebih kuat dan mengeluarkan suara yang dahsyat seperti gelombang pasang yang menghantam tebing. Suara ombak yang menghantam bisa terdengar. Cahaya itu diproyeksikan ke tebing di balik akar-akar pohon, dan sebuah sosok terlihat berjalan keluar dari cahaya itu. Sosok itu semakin dekat, semakin jelas. Sosok itu awalnya sangat kecil, namun begitu dia melangkah maju, sosok itu malah membesar, seolah-olah hendak berjalan keluar dari dinding batu. Dia tidak memiliki lengan kanan, dan postur berjalannya agak tidak wajar. Dia seharusnya adalah praktisi kuat dari alam semesta sebelumnya yang lengannya dipatahkan oleh apotekari Mute dan yang lainnya di siang hari. Namun, saat itu, tubuhnya tidak memiliki daging dan darah, hanya tulang. Sekarang, ia telah menumbuhkan daging dan darah. Namun, yang aneh adalah meskipun ia memiliki kulit dan daging, dari jauh, ia tampak seperti mayat kering yang telah dikeringkan oleh matahari. Ia sangat kurus. Tiba-tiba orang itu mengulurkan tangannya ke depan, dan telapak tangannya yang kurus benar-benar menembus tebing. Tebing itu adalah gunung hitam, dan gunung hitam itu adalah bagian dari siklus pertumbuhan pohon dunia. Dia ingin merangkak dari Yggdrasil, dari masa lalu ke masa kini, dari alam semesta yang hancur. Tepat saat telapak tangannya melewati tebing, Kinmu menghitung dari 1 sampai 10. Gedebuk, suara anak panah terdengar, dan busur dewa bergetar hebat. Anak panah di busur Kinmu melesat keluar. Begitu anak panah itu melesat, otot-otot di sekujur tubuh Kinmu bergetar hebat, dan tulang-tulangnya hampir hancur karena getaran itu. Cahaya anak panah itu mengiris ruang di depannya dan langsung mencapai tebing. Anak panah itu menembus telapak tangan berjari 6 itu dan melesat ke dalam tebing dengan kekuatan yang tak tertandingi, menghantam tubuh kurus itu dan membuatnya terpental mundur. Tak lama kemudian, sosoknya di tebing berubah menjadi titik hitam kecil dan terbang menjauh. Kemudian, sosoknya menghilang dari tebing, dan terdengar suara gemuruh yang menyebabkan telinga Kinmu berdenging saat ki dan darahnya bergejolak. Setelah gemuruh itu, cahaya ilahi di langit tiba-tiba surut dan kembali ke lembah bagaikan air pasang, menghilang di balik pegunungan. Cekungan itu langsung menjadi sunyi. Kinmu terengah-engah. Anak panah ini hampir menghabiskan seluruh kultivasinya, dan kekuatan sihirnya hanya bisa melepaskan satu anak panah. Dia tidak memiliki cukup kekuatan untuk menembakkan anak panah kedua. Tiba-tiba, apoteker berdiri di punggung naga kilin dan muncul di langit di atas lembah. Dia melemparkan keranjang dan berkata sambil tersenyum, "Muer, aku sudah selesai memurnikan beberapa pil roh." Pil-pil itu terbuat dari ramuan roh yang dikumpulkan dari kayu hitam besar. Aku tidak tahu apakah pil-pil itu beracun, jadi aku akan membiarkanmu mengujinya. Jangan memakannya sampai mati. Kinmu menangkap keranjang itu, dan keranjang itu berisi pil roh. Pil roh itu berkilau dan tembus cahaya, dan setiap pil roh memiliki lonceng dao. Kinmu tergerak, apoteker pasti sudah kembali untuk mengumpulkan tanaman obat untuk memurnikan pil roh.
Dia pasti telah memurnikan begitu banyak pil roh dalam waktu yang singkat untuk dia gunakan. Dia meminum pil roh dan segera merasakan energi obat yang melonjak larut dan ki vitalnya melonjak. Kinmu segera menggunakan teknik 3 eliksir tubuh penguasa dan berjalan di sekitar puncak tebing. Kecepatannya menjadi lebih cepat hingga tubuhnya berubah menjadi cahaya yang mengalir dan berputar di sekitar puncak tebing. Teknik 3 eliksir tubuh penguasanya berbeda dari yang lain. Cara terbaik untuk berkultivasi bukanlah melalui meditasi, tetapi melalui latihan. Energi obat dalam tubuhnya belum sepenuhnya disempurnakan, dan ki vitalnya belum sepenuhnya pulih. Tiba-tiba, cahaya ilahi menyembur keluar dari lembah sekali lagi, dan itu bahkan lebih luas dari sebelumnya. Kinmu tercengang. Begitu cepat, telur Taisi tiba-tiba berkata, "Yang mulia surgawimu, saya pikir kita harus pergi ke tempat lain." Hati Kinmu sedikit tergerak, dan dia segera mengangkat telur Taisi ke udara, mendarat di tebing lain. Gunung yang rusak yang telah dipilihnya sebelumnya sebenarnya adalah tempat terbaik untuk menghadapi akar pohon dunia yang terbelah. Dia dapat dengan mudah melihat segala sesuatu di lembah itu. Tebing tempat mereka berada sedikit lebih rendah. Tepat saat dia pindah ke tebing lain, sosok kurus itu muncul lagi di tebing seberang. Kinmu mengambil setumpuk pil roh dan memasukkannya ke dalam mulutnya, segera membengkokkan busurnya untuk menghitung. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya melesat keluar dari tebing. Dengan gemuruh yang keras, gunung yang hancur tempat Kinmu berada berubah menjadi debu karena getaran yang dahsyat. Kinmu merasakan darahnya menjadi dingin. Dia pernah menguji kekuatan gunung yang hancur. Bahkan dengan kekuatan penuhnya, dia tidak dapat memotong gunung yang hancur itu. Dia tidak menyangka bahwa praktisi kuat dari alam semesta sebelumnya dapat menghancurkan gunung yang hancur itu dengan serangan dari alam semesta lain. Jantungnya masih berdebar-debar karena ketakutan. Kalau bukan karena telur pengingat Taisi, dia mungkin sudah berubah menjadi debu seperti gunung itu. 8, 9, 10. Kinmu kembali menembakkan anak panah. Raungan keras terdengar dari tebing. Praktisi kuat yang mencoba memanjat dari alam semesta sebelumnya ke era ini tertembak kembali ke eranya sendiri oleh anak panahnya. Kinmu terengah-engah dan menahan kejang otot. Dia segera berlari dan mengeksekusi teknik 3 eliksir tubuh penguasa. Ketika ia agak pulih, ia segera pindah ke puncak gunung lainnya. Taisi berkata, "Yang muliamu, ketinggian gunung ini mirip dengan yang tadi. Sangat berbahaya." Hati Kinmu sedikit tergerak. Dia terbang ke langit dan membawa telur Taisi ke puncak gunung yang lebih tinggi. Ledakan, kelainan di lembah itu muncul kembali, dan cahaya pelangi berbentuk kipas tiba-tiba bersinar dari tebing, meratakan gunung-gunung di sekitarnya. Gunung tempat Kinmu berada terbelah dua. Gedebuk, Kinmu melepaskan anak panah dan melemparkan makhluk mengerikan itu kembali ke zamannya. Suara yang sangat marah terdengar dari tebing sambil terus meraung. Jelas sekali bahwa itu adalah suara yang sangat marah. "Saudara Dao Taisi, Anda benar-benar berpengalaman." Kinmu tidak dapat menahan diri untuk berseru kagum, "Apa langkah selanjutnya?" Pegunungan di lembah telah dikikis oleh keberadaan yang mengerikan itu, dan serangan berikutnya mungkin akan lebih tajam. "Di mana lentera milikmu?" Taisi berkata, "Kultivasi makhluk itu sangat mengerikan. Serangan berikutnya akan lebih kejam dan akan meliputi seluruh lembah. Tidak ada tempat untukmu di lembah ini, hanya lentera itu yang bisa disembunyikan." Kinmu menerimanya dan mengeluarkan lentera milik Yang Mulia Surgawi Yue, lalu menggantungnya di tebing. Memang, dengan lentera ini, tidak peduli seberapa kuat makhluk mengerikan itu menyerang, ia tidak akan bisa mengenai tubuh Kinmu. Di lembah, Kinmu melepaskan anak panah demi anak panah, memaksa makhluk mengerikan itu kembali ke zamannya lagi. Bahkan dengan pil roh apoteker, dia tetap tidak bisa bertahan. Kulit di lengannya meledak, dan semua otot di tubuhnya hampir hancur karena hentakan anak panah. Tulang-tulangnya retak lagi. Setiap kali dia mengangkat busur dewanya, dia merasakan otot-ototnya gemetar dan tulang-tulangnya mengerang. Dia praktis bertahan dengan kemauannya sendiri. Telur Taisi juga merasakan bahwa kondisi Kinmu sangat buruk, dan diam-diam ia merasa cemas. Mengapa saudara Dao Tai belum datang? Bukankah ia mengatakan akan datang? Dia bingung sambil menggertakkan giginya untuk bertahan. Akhirnya, dia sangat lelah sehingga dia tidak bisa lagi mengangkat busur dewa. Kakinya lemas, dan dia hampir berlutut di tanah. Kinmu memegang busur dan berusaha berdiri. Energi obat dari pil roh di tubuhnya saat ini sedang diaktifkan, tetapi tubuhnya telah mencapai batasnya. Roh primordialnya juga kacau, dan sirkulasi ki vitalnya melalui teknik 3 eliksir tubuh penguasa juga sangat lambat. Dia terengah-engah dan beristirahat sejenak sebelum berdiri lagi. "Muer, ayo kita lakukan."
Leluhur pertama kaisar manusia memimpin para kaisar manusia sebelumnya, dan Kikang membantunya ke samping. Leluhur pertama mengambil busur dewa dari tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Si buta tadi, si buta membantu kami merancang formasi yang dapat menggabungkan kekuatan kami dan menyatukannya menjadi satu tubuh. Kami telah berlatih untuk waktu yang lama, jadi menarik busur ini seharusnya tidak menjadi masalah." Kinmu duduk dan melihat naga kilin bergegas bersama apoteker. Apoteker meletakkan tungku pil besar dengan bunyi gedebuk dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan khawatir terluka, aku di sini. Selama masih ada sepotong daging tersisa, aku bisa menyelamatkan kalian semua." Hati Kinmu menghangat, dia tersenyum pada mereka, tak bisa berkata apa-apa. Leluhur pertama dan para kaisar manusia masa lalu tertawa terbahak-bahak dan meletakkan formasi mereka. Semua orang mengambil tempat, dengan leluhur pertama sebagai pemimpin. Leluhur pertama mengangkat tangan kanannya dan menarik busur sekuat tenaga. Kaisar manusia masa lalu berteriak serempak, dan istana surgawi di belakang mereka melompat keluar. Roh primordial semua orang berdiri di istana surgawi, baik di paviliun giok maupun di aula. Tidak ada istana surgawi yang terulang. Mata Kinmu berbinar saat melihat ini, dan dia bergumam, "Mungkin setelah aku selesai memakan desa lansia cacat, aku masih bisa memakan kaisar manusia dari generasi yang lebih tua." Istana surgawi kaisar manusia leluhur pertama juga muncul dengan sendirinya. Istana surgawi para kaisar manusia masa lalu sangat megah. Istana-istana itu saling terhubung, dan dao agung terjalin satu sama lain. Itu benar-benar akan membentuk acara besar di surga. Jantung Kinmu bergetar hebat. Ini adalah formasi yang diciptakan oleh Blind. Formasi ini bukan untuk mengatur teknik gerakan semua orang, tetapi untuk mengatur formasi sesuai dengan teknik kaisar manusia masa lalu, dan untuk mengatur formasi sesuai dengan istana surgawi mereka. Formasi Blind adalah untuk menyatukan istana surgawi mereka menjadi sebuah surga surgawi. Kaisar manusia di masa lalu masing-masing memiliki kekuatan mereka sendiri. Dengan lebih dari 30 kaisar manusia dan leluhur pertama, itu sudah cukup untuk membentuk sistem surga surgawi yang agung. Tentu saja, formasi Blind saat ini masih sangat kasar di mata Kinmu. Namun, formasi itu baru saja terbentuk, dan masih banyak masalah yang harus dipecahkan. Namun, formasi semacam ini sudah mulai menunjukkan awal dan akhirnya. Di masa depan, jika terus disempurnakan, pasti akan berkembang menjadi formasi unik yang belum pernah terlihat sebelumnya. Saat itu, Blind layak menjadi nomor satu dalam skill formasi. Leluhur pertama kaisar manusia berteriak dan melepaskan anak panah. Sosok kurus di tebing itu baru saja mengulurkan telapak tangannya ketika dia tertembak balik. Namun, kaisar manusia di masa lalu juga menderita serangan balik dari busur dewa. Ki dan darah mereka bergejolak karena getaran, dan suara berderak keluar dari tubuh mereka. Kaisar manusia Lanpo dan yang lainnya memiliki tubuh jasmani yang lebih lemah, dan kulit mereka bahkan meledak karena hantaman busur dewa, menyebabkan darah mengalir keluar dari sudut mulut mereka. Kinmu begitu kuat, namun dia tidak mampu menahannya, apalagi mereka. Apoteker itu berenang cepat dan menyerahkan pil-pil roh dan obat-obatan ajaib kepada semua orang. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan khawatir, dia tidak akan mati. Kalian cepatlah dan aktifkan energi obat, bersiap untuk serangan berikutnya." Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Semua orang diam-diam memurnikan energi obat dan menunggu konfrontasi kedua. Awalnya mereka melihat betapa mudahnya bagi Kinmu untuk memaksa mundur sosok kurus di dinding batu, tetapi baru setelah mereka benar-benar memulainya, mereka tahu betapa mengerikan tekanan yang dialami Kinmu. Tak lama kemudian, cahaya ilahi memancar ke langit di lembah ini, dan menjadi semakin mengerikan. Kaisar manusia leluhur pertama memimpin para kaisar manusia di masa lalu untuk menarik busur dewa lagi untuk mencegat keberadaan yang menakutkan itu, menembaknya kembali ke eranya lagi. Akhirnya, para kaisar manusia masa lalu tidak dapat bertahan lagi dan runtuh satu demi satu. Bahkan kaisar manusia leluhur pertama pun tidak dapat bertahan. Jiang Yunjian memimpin banyak junior dan membungkuk. "Ayah baptis, mari kita coba." Kinmu menggelengkan kepalanya dan berdiri dengan gemetar. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Yunjian, meskipun kalian sangat kuat, saat menghadapi keberadaan seperti itu, kalian sama sekali tidak memiliki kekuatan. Turunlah." Jiang Yunjian dan yang lainnya menunjukkan ekspresi malu. Kinmu memulihkan kekuatannya dan hendak menarik kembali busur dewa ketika apoteker tiba-tiba berkata sambil tersenyum, "Muer, biarlah kami yang menghadapi keberadaan seperti itu. Kamu juga seorang junior, sudah waktunya bagi kami orang-orang tua untuk bergerak." Kinmu mengangkat alisnya dan hendak berbicara ketika si buta dan si bisu berjalan mendekat dari kiri dan kanan. Apoteker mengikuti mereka.
Ketiganya berkumpul dan menundukkan kepala untuk berdiskusi. Si buta mengerutkan kening dan berkata, apakah itu akan berhasil? Jika aku memiliki pisau jagal atau pedang kepala desa, aku akan merasa tenang. Hanya dengan palu si bisu, kurasa itu sangat sulit. Si bisu geram dan mencibir. Dalam hal kultivasi, tidak peduli apakah itu tukang daging atau pengguna pedang, mereka lebih rendah dariku. Tapi kekuatan serangan mereka jauh melampaui milikmu. Si buta tidak menunjukkan belas kasihan dan berkata, istana surgawi tempa milikmu tidak seefektif istana surgawi pedang dan istana surgawi pisau. Kata sang apoteker, dengan istana surgawi penyembuhanku, istana surgawi formasimu dapat diuji. Ketiganya melangkah maju dan tiba di tebing. Istana surgawi sang apoteker muncul dan mengeluarkan semua jenis tanaman obat. Roh primordialnya setinggi 3000 yard di istana surgawi, dan ia menggunakan seluruh istana surgawi sebagai tungku pil. Ia membiarkan tanaman obat yang ia temukan dari istana leluhur terbang di sekitar istana surgawi, dan energi obat terjalin. Setelah beberapa saat, apoteker selesai memurnikan obat roh dan mengoleskannya di dinding batu. Selama dia masih makhluk hidup dan bukan perwujudan Dao Agung, dia pasti akan tertipu. Ketika telapak tangannya menembus dinding batu, mekanismenya hancur, tetapi tubuhnya tidak bisa merasakannya. Ini adalah waktu terbaik bagi kalian untuk memotong tangannya. Buta, bisakah kalian menemukan cacat di telapak tangannya? Mata Dewa Blind berbinar, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, kita harus menemukannya apapun yang terjadi. Long Tuo, kita hanya punya satu kesempatan. Di pinggangnya, tombak ilahi Long Tuo terbang, dan naga hitam itu bergetar. Hal terpenting tetaplah bisu. Palumu harus menghancurkan tulang tangan buta saat telapak tangannya patah. Apoteker berkata dengan kejam, dia tidak punya tangan, jadi meskipun dia menerobos masuk, kita bisa membunuhnya bersama-sama. Leluhur pertama, Yaner, Fatih Dragon, jika dia benar-benar menerobos masuk, mari kita lakukan bersama-sama. Darah semua orang mendidih saat mereka mengakuinya. Naga Kilin juga menyimpan pagoda langit kaca dan membawanya ke lembah, siap menyerang kapan saja. Sebuah desahan keluar dari telur Taisi, dan dewa kuno itu bergumam, sekelompok pemula ini tidak tahu betapa mengerikannya keberadaan itu, mengapa saudara Dao Tai belum datang. Taisi menunggu dengan cemas di dalam telur. Telur bundar itu berputar, tetapi tidak ada jejak Tai. Ia berpikir dalam hati, bukankah dia di sini untuk membantu? Haruskah aku terpeleset? Apoteker dan yang lainnya merasa sangat percaya diri dan merasa bahwa mereka dapat melawan praktisi kuat dari alam semesta sebelumnya. Namun, dia tahu betapa mengerikannya orang itu. Ketika busur dewa orang itu mendarat di tangan Kinmu, busur itu benar-benar dapat meledak dengan kekuatan harta karun tahta kaisar. Standar kekuatan sihir Kinmu setara dengan dewa di alam ibu kota Giok. Kekuatan tempur Kinmu lebih unggul dalam seni, jalur, dan keterampilan ilahinya, tetapi kekuatan sihirnya tidak setingkat langit Numinous. Dengan kata lain, dengan kekuatan sihir jadi Capital Realm, kekuatan busur dewa dapat ditingkatkan ke tingkat harta karun tahta kaisar. Orang dapat membayangkan betapa menakjubkannya kekuatan penuh busur dewa saat meledak. Sebagai pemilik busur dewa, seberapa mengerikankah kekuatan orang tersebut? Bahkan jika makhluk seperti itu kehilangan kedua lengannya, dia masih jauh dari apa yang bisa ditandingi semua orang saat dia memasuki lembah. Dia hanya akan dibantai, bahkan jika mereka menambahkan Taisi ke dalam telur. Meskipun telur Taisi ingin pergi, kalau dipikir-pikir lagi, ia tidak punya tujuan di dunia ini. Tambang Taisi mendarat di tangan Nyonya Surgawi Yan, dan gerbang istana leluhur diblokir oleh 10 yang mulia surgawi. Dia bahkan tidak bisa terbang keluar dari istana leluhur. Dia hanya seekor telur, kemana dia bisa lari? Kalau dia lari-lari, dia bisa saja tertangkap dan dimakan oleh binatang-binatang kehampaan yang bajingan itu. Kinmu telah menyelamatkannya dari Clear Sun Hall, tetapi bukankah dunia luar merupakan sangkar yang lebih besar? Lebih jauh lagi, jika para praktisi kuat di alam semesta sebelumnya habis, bisakah dia benar-benar melarikan diri dari dunia ini? Para praktisi kuat prasejarah itu mungkin akan menjadi orang pertama yang menyingkirkan 5 prasurgawi dan dewa-dewa kuno lainnya. Tai telah melampaui, tetapi ia tetap di sini. Ia pasti merasakan tanggung jawab kita, 5 dewa kuno. Dia terdiam dan tidak berniat mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Fenomena itu muncul lagi. Keberadaan dari alam semesta sebelumnya semakin dekat dengan tebing. Begitu telapak tangannya menembus tebing, kulitnya mulai bernanah, memperlihatkan tulang-tulangnya yang putih. Namun, orang di tebing itu tidak merasakan racun apotekari. Lengannya masih terentang. Racun apoteker telah merusak urat-urat kulitnya, struktur dagingnya, dan menyerang tulang-tulangnya.
Intensitas racun ini adalah sesuatu yang bahkan belum pernah dilihat Kinmu sebelumnya. Apoteker benar-benar telah menapaki jalan yang belum pernah ditempuh sebelumnya di dunia kedokteran. Akhirnya, salah satu lengan makhluk dari alam semesta sebelumnya terentang sepenuhnya. Lengan yang terentang ini telah berubah menjadi tulang putih. Menyerang, apoteker berteriak, dan tubuh mungil Blaine bergetar hebat. Formasi istana surgawi muncul di belakangnya, dan sungai surgawi mengalir keluar darinya, menembus harta karun suci lainnya seperti naga yang melingkari tubuhnya. Berdengung, formasi yang tak terhitung jumlahnya tersebar di semua arah dengan dia sebagai pusatnya, dan semuanya sangat indah. Dengan istana surgawi sebagai titik awal, formasi tersebut menyebar lapis demi lapis, dan dalam waktu singkat, formasi tersebut berubah menjadi 13 lapis formasi surga yang memengaruhi energi spiritual surga dan bumi. Sebagai seorang Grandmaster formasi, seseorang tidak dapat menggunakan kultivasinya sendiri sebagai tolok ukur untuk mengukur kekuatan bela dirinya. Grandmaster formasi dapat memanfaatkan waktu dan tempat yang tepat untuk melepaskan kekuatan yang lebih besar. Tanpa disadari, pencapaian Blaine dalam keterampilan formasi telah melampaui Yan Yunxi. Dibandingkan dengan Master Formasi nomor 1 di surga, Han Tianjun, keterampilan formasinya sama sekali tidak kalah. Dia bahkan melampauinya dalam jalur formasi. Lagi pula, dia telah mencapai batas penggunaan formasi untuk membangun langit. Tuo panjang, Blaine memegang tombak ilahi naga hitam, dan formasi 13 surga di sekelilingnya tiba-tiba berdiri. Matanya menjadi sangat cerah saat dia melihat lengan itu melalui 13 surga. Tombak Dewa Naga Hitam di tangannya bergerak dan menusuk ke depan. Raungan naga itu bergema di seluruh lembah. Blaine menyerang dengan sekuat tenaga, dan Divine Spear Long Tuo secepat angin dan kilat. Dalam sekejap, dia telah menusuk berkali-kali. Ding, 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 ding. Dia menusuk dengan panik di semua bagian lengan kerangka itu. Dengan serangkaian suara retakan halus muncul di permukaan lengan kerangka itu. Meskipun Blaine telah mengerahkan formasi surga ke-13 dan menarik dukungan kiroh langit dan bumi, auranya berkurang dengan cepat saat ia menyerang. Penurunan auranya sungguh mengerikan. Pada saat yang sama, bisu berteriak, dan guntur meledak dari lembah. Suaranya memekakkan telinga, dan bahkan pohon-pohon hitam dan ratusan ribu gunung hitam dapat terdengar dengan jelas. Suara guntur bergema bolak-balik di antara gunung-gunung. Di lembah itu, seolah-olah matahari perlahan terbit, menjadi lebih cerah. Itu adalah istana surgawi tempaan Mute, dan di sana ada api yang menyala-nyala. Dalam cahaya yang menyala-nyala, roh primordial Mute mengembang dari istana surgawi, dan tubuhnya membesar. Sementara itu, tubuh jasmani Mute juga mengembang pada saat yang sama. Awalnya dia adalah seorang pandai besi tua yang tampak seperti telah mengalami perubahan hidup, tetapi sekarang otot-ototnya ganas dan tubuh jasmaninya kuat. Tubuh jasmani dan roh primordialnya secara bertahap tumpang tindih. Di tengah kobaran api, raksasa itu mengangkat palu besarnya, dan daya tembak yang berkobar bagaikan matahari benar-benar mengalir ke dalam palu besarnya. Mute menghancurkan palunya, menggunakan tempaan mikroskopis dan tempaan makroskopis. Siapa bilang pandai besi hanya bisa menempa? Si bisu bukan hanya bisa menempa, dia juga bisa menggunakan cara-cara yang amat kejam untuk menghancurkan senjata-senjata suci milik orang lain. Dalam hal menempa, dia adalah seorang ahli yang hebat. Dalam hal menghancurkan senjata-senjata suci, dia juga seorang ahli yang hebat. Istana surgawinya yang ditempa telah selesai, dan bagi orang lain, dia adalah senjata berbentuk manusia berjalan. Menghancurkan senjata suci bahkan lebih sulit daripada menghancurkan tubuh jasmani. Di bawah palunya, tidak ada yang tidak bisa dihancurkan. Ledakan. Ketika palunya mendarat, lengan itu langsung hancur, dan tulang-tulang yang hancur tak terhitung jumlahnya berterbangan ke segala arah. Setelah itu, tulang-tulang yang hancur terus hancur di bawah serangannya yang mengerikan. Seolah-olah ada raksasa tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya yang memegang palu besi, dengan cermat menghancurkan setiap partikel tulang yang hancur. Palunya mendarat di tanah dan lembah bergetar hebat. Si bisu mengangkat palunya dan menunjukkan ekspresi gembira. Pada saat yang sama, apoteker dan si buta tidak dapat menahan senyum. Mereka akhirnya berhasil. Namun, pada saat berikutnya, senyum mereka membeku di wajah mereka. Meskipun kedua lengan kurus di tebing itu patah, dia masih bisa berjalan maju. Wajah dan satu kakinya sudah keluar dari tebing. Wajah itu menunjukkan ekspresi yang sangat marah, dan mulai bernanah. Itulah efek racun apotekari. Kaki yang dikeluarkannya dari dinding batu juga bernanah, memperlihatkan tulang-tulang putih. Racun apoteker terlalu ganas. Racun itu tidak hanya menyerang tubuh jasmani dan menghancurkan fungsi-fungsi tubuh,
tetapi juga menargetkan kultivasinya, menyebabkan dao agung yang telah dikultivasinya hancur. Rantai dao putus, tanda-tanda dao hancur, dan rune terpecah menjadi partikel-partikel kecil yang tidak dapat dipisahkan. Namun, kemampuannya terlalu kuat, dan wajahnya segera berhenti bernanah. Racun di kakinya juga dipaksa keluar dari tubuhnya. Blind berusaha sekuat tenaga untuk menusukkan Divine Spear Long Tuo ke tanah, dan tanda-tanda formasi pun bermunculan. Dia menarik Long Tuo keluar dan menarik Apothecary kembali dengan satu tangan sementara Mute juga mundur. Pada saat yang sama, Yaner membawa lentera yang mulia surgawi Yue dan berjalan melewati mereka, mengaktifkan kekuatan lentera tersebut. Naga kilin memutar pagoda langit berkaca, dan langit pagoda itu terbuka. Harta karun yang berkilauan di langit bagaikan bintang-bintang yang berangsur-angsur menyala. Langit bangkit dan menyapu semua orang di lembah. Mata sosok kurus itu menjadi sangat cerah. Kepalanya telah meninggalkan dinding batu, dan bayangan busur muncul di dinding batu di belakangnya. Bayangan itu menarik kembali busur dan anak panahnya. Meskipun itu adalah bayangan, ia memancarkan kekuatan surgawi yang meluap. Kekuatan lentera di tangan Yaner meledak, dan seberkas cahaya terbelah ke samping. Lentera itu lepas dari tangannya dan melayang di udara. Yaner menggoyangkan tubuhnya dan berubah menjadi seekor burung pipit naga. Dia mengulurkan cakarnya yang tajam untuk meraih tali lampu dan mengepakkan sayapnya untuk terbang mundur, tetapi lentera itu tetap di tempatnya. Wah, tali-tali cahaya melesat maju, dan nada-nada sitar yang jernih bergema, menggetarkan seluruh lembah. Saat senar sitar berbunyi, suara getaran tali busur juga terdengar. Cahaya anak panah melesat keluar dari dinding batu seperti pelangi dan menembus lentera seperti kilat. Matahari di dalam lentera itu langsung meledak, dan kobaran api langsung mengubah lentera itu menjadi abu. Seni ilahi ruang angkasa yang terkandung dalam harta karun Celestial Venerable Yue hancur total. Ketika bola-bola api itu saling bertabrakan, benang-benang cahaya itu mengiris api dan mencapai leher tubuh kurus itu. Mata sosok kurus itu bersinar, dan dua sinar cahaya bagaikan dua anak panah tajam. Salah satunya mengiris tepat di tengah untaian cahaya, dan untaian cahaya itu terbelah menjadi dua. Cahaya itu melesat melewati kedua sisi lehernya, meninggalkan dua jejak darah yang hampir memotong lehernya. Cahaya ilahi di mata lainnya mengejar burung pipit naga yang telah diubah Yaner. Ketika mencapai punggung Yaner, burung pipit naga mengepakkan sayapnya dan terbang, tetapi tidak dapat menghindar tepat waktu. Pada saat ini, 28 langit di pagoda langit kaca mengembang dan memasukkan burung pipit naga ke dalam langit pertama. Naga kilin mengerahkan seluruh kekuatannya, mengubah tatanan berbagai langit dengan seluruh kekuatannya. Dia membuat burung pipit naga terus bergerak untuk menghindari cahaya panah yang menakutkan itu. Buk, buk, buk. Cahaya panah itu menembus langit dan bersiul di udara. Cahaya itu menembus 28 langit dan melesat ke angkasa, meninggalkan jejak terang di langit malam yang gelap. Naga kilin menghela napas lega, dan keringat dingin mengalir di dahinya. Pada saat ini, Kaisar Manusia leluhur pertama, Jiang Yunjian, dan yang lainnya telah dibalikkan olehnya. Tubuh mereka mendarat di harta karun besar satu persatu, dan semua orang melepaskan kekuatan sihir mereka yang tersisa untuk mengaktifkannya. Di dalam pagoda langit kaca, banyak harta karun yang berangsur-angsur menyala seperti bintang. Pagoda langit berkaca adalah harta karun nomor 1 di dunia. Meskipun tidak memiliki telur Taisu, pagoda itu telah ditempa dan didesain ulang oleh si buta dan si bisu, dan formasinya bahkan lebih rumit dari sebelumnya. Namun, mendesain ulang dan menempa harta karun tertinggi ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Blind and Mute belum menyelesaikannya. Terlebih lagi, tidak banyak dewa di hutan hitam besar itu, dan sulit bagi kultivasi setiap orang untuk melepaskan kekuatan harta karun tertinggi ini secara maksimal. Ini adalah kerugian terbesar. Kinmu juga tersapu oleh pagoda langit berkaca dan mendarat di atas harta karun tertinggi. Dia menarik busur dewa itu terbuka, tetapi busur dewa itu malah melompat tak terkendali di tangannya, ingin terbang keluar dari tangannya dan kembali ke tuannya. Kinmu tercengang dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan busur dewa. Aku akhirnya berhasil lolos dari alam semesta yang hancur itu. Sosok kurus tanpa lengan itu menatap ke langit, dan kesadarannya yang tak tertandingi luasnya mengguncang ruang dan waktu, memungkinkan setiap orang yang hadir untuk memahami dengan jelas pikirannya. Udara segar, langit dan bumi segar, kehidupan segar, tidak ada aura penuaan dan kematian. Tubuhnya sangat kurus, seperti orang yang benar-benar mengalami dehidrasi. Tidak ada darah yang mengalir di bawah kulitnya yang kering, hanya otot-otot kering yang menempel di tulang-tulangnya. Ketika ia berjalan, tubuhnya mengeluarkan suara berderak-derak seolah-olah uratnya putus. Era saya terlalu kuno,
begitu kuno hingga telah kehilangan semua kehidupan. Partikel-partikel yang membentuk substansi itu hancur dan runtuh. Dao agung yang membentuk tatanan itu runtuh dan kehilangan vitalitasnya. Malapetaka yang menghancurkan segalanya, menghancurkan segalanya. Tempat ini akan menjadi tempat bagiku untuk memulai yang baru. Naga Kilin mengabaikan desahannya dan menggunakan 28 surga dari pagoda langit berkaca untuk menutupinya. Ia berencana untuk menyerapnya ke surga dan mengumpulkan kekuatan harta karun di surga untuk memurnikan dan membunuhnya. Namun, ketika langit melewati tubuh orang itu, sosok kurus itu tidak bergerak sama sekali, 28 langit tidak dapat menyerapnya sama sekali. Naga Kilin tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan makhluk yang begitu menakutkan, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Leluhur pertama dan yang lainnya memanfaatkan harta karun di pagoda langit hijau, dan kekuatan harta karun itu meledak saat menyerang sosok kurus itu. Sosok kurus itu tidak memiliki tangan, dan tubuhnya juga sangat layu. Ki dan darahnya telah hilang sepenuhnya, namun dia tetap tenang menghadapi serangan yang mengguncang dunia ini. Darahku harus mulai mengalir lagi. Tubuhku harus mulai pulih. Untuk melawan malapetaka kehancuran yang dahsyat, aku telah menghabiskan terlalu banyak kekuatanku. Aku perlu mengisi kembali kekuatanku. Sosok kurus itu membuka mulutnya. Mulutnya lebih lebar dari kepalanya dan lebih besar dari kepalanya. Dia menarik napas dalam-dalam menghadapi serangan mengerikan dari 28 surga, dan serangan itu bersiul ke mulutnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara teredam keluar dari perutnya, dan perutnya tiba-tiba membuncit, mengerut, dan membuncit lagi. Setelah belasan kali, akhirnya perutnya tenang. Di sisi lain, beberapa ki darah juga telah pulih dari wajahnya. Semua orang di pagoda langit berkaca merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka bisa menghadapi praktisi kuat dari alam semesta sebelumnya ini ketika dia berada di dinding batu, tetapi setelah dia keluar, mereka tidak bisa. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dia bahkan bisa melahap harta karun berharga dari pagoda langit berkaca untuk mengisi ulang energinya. Saya butuh lebih banyak ki dan darah. Kesadaran sosok kurus itu melonjak keluar, dan dia tiba-tiba membuka mulutnya untuk menarik napas panjang. Di lembah, roh primordial semua orang goyah, dan roh primordial mereka hampir tersedot keluar dari tubuh mereka. Semua orang menstabilkan roh primordial mereka untuk menahan kekuatan hisap yang mengerikan, tetapi ki dan darah mereka keluar tak terkendali. Kinmu berkata dengan keras, gunakan teknik penciptaan iblis surgawi untuk menyegel 100 lubangmu. Banyak ahli dari generasi muda segera mengeksekusi teknik penciptaan iblis surgawi, dan jari-jari mereka bergerak cepat untuk menyegel ki dan darah mereka. Namun, ki dan darah mereka disegel, dan kultivasi mereka tidak dapat menahannya. Mereka ditarik ke atas oleh kekuatan hisap dan tanpa sadar terbang ke langit. Naga Kilin buru-buru mengaktifkan pagoda langit kaca dan membalikkan berbagai langit, membuat orang-orang ini kebingungan. Para ahli lain dari generasi yang lebih tua, seperti Blind, Apothecary, dan First Ancestor, tidak pernah mengolah teknik penciptaan iblis surgawi milik Sekte Saint Surgawi. Ki dan darah mereka kehilangan kendali dan mengalir keluar dengan cepat. Ki dan darah di atas kepala mereka menyembur keluar seperti busur panjang saat mereka dihisap oleh sosok kurus itu. Kinmu memasang ekspresi muram saat dia memegang busur dewa dengan erat. Dia terbang mengelilingi berbagai surga dan menggunakan teknik penciptaan iblis surgawi untuk menyegel leluhur pertama dan yang lainnya untuk mencegah ki dan darah mereka mengalir keluar. Akan tetapi, sebelum dia dapat menyegel ki dan darah para ahli dari generasi tua, generasi muda tidak dapat menahannya dan segel mereka meledak satu demi satu, menyebabkan ki dan darah mereka melonjak hebat. Kinmu tidak dapat menahan perasaan putus asa. Bukankah saudara Dao Tai mengatakan dia akan datang? Mengapa dia belum datang? Pada saat itu, dia tiba-tiba melihat telur Tai Si tersedot oleh kekuatan hisap dan terbang keluar dari pagoda langit kaca. Telur dewa kuno itu tampaknya tidak mampu menahan tarikan napas panjang dari sosok kurus itu, dan mau tidak mau jatuh ke dalam mulut sosok kurus itu. Kinmu mengejarnya, tetapi dia masih terlambat selangkah. Telur Tai Si jatuh ke mulut sosok kurus itu, tetapi telur itu terlalu besar. Telur itu tersangkut di tenggorokan pria itu dan tidak bisa ditelan. Sosok kurus itu tidak peduli. Ki Tai Si dalam telur itu terbang menjauh dan ditelan oleh sosok kurus itu. Energi dalam telur Tai Si jauh lebih banyak daripada yang dibayangkannya, dan energi itu mengalir deras ke dalam tubuhnya. Baru pada saat itulah sosok kurus itu menyadari ada sesuatu yang salah. Dia tidak dapat memurnikan dan menyerap Tai Si Ki yang berasal dari telur itu. Yang mulia surgawimu, Dao Tai Si, gabungan dari Yin dan Yang, bercampur menjadi satu, terbentuk dari satu, memiliki bentuk tetapi tidak memiliki hakikat. Suara samar terdengar dari telur Tai Si.
mengambil Yin Dan yang untuk diubah menjadi Taiji. Kenapa kamu tidak menyerang?